Perumahan Juni Green Abdikarya yang sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Taklim Riyadul Jannah yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tausiah atau sedikit pengajian yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, balighu anni walau ayah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan akan risalah yang datang daripadaku walaupun seputung ayat. Yang mana pada hari ini kita sudah bersama-sama duduk di majelis ini. Di antaranya tadi sudah membaca surah Yasin, dilanjutkan lagi dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi. Kita mentakzim mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, bahasa kitanya menghadiri majelis ilmu. Jadi dalam rangka menghadiri majelis ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk orang sakit 1000 orang, lebih afdal daripada mengantar jenazah 1000 orang. Jadi pertanyaannya, siapa yang mampu melaksanakan waktu dalam sekedar menghadiri majelis zikir, majelis salawat seperti itu? Orang yang bisa melaksanakan hal yang seperti itu, jadi tidak sanggup. Nah, ini menunjukkan keabdalan di mana kita duduk di majelis zikir, di majelis ilmu untuk mendengarkan yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah. Katakan, kata Nabi, yang daripadaku itu walaupun seputung ayat. Jadi menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis salawat, menghadiri mendengarkan tentang ilmu yang mana itu bersumber daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yang mana dijelaskan oleh sebagian daripada ulama. Kata mereka, bihabzin wafir, itu orang yang hadir di situ mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian, kecuali orang yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti orang-orang yang beriman itu sebelum dia beriman, maka yang dikaji itu adalah hal ehwal tentang iman, tentang masalah iman. Karena ini kunci bagaimana kita beruntung di dunia dan beruntung di akhirat itu dengan ilmu iman ini tadi. Keimanan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Karena begitu kita menyebut Allah, wajib di dalam sebutan Allah Subhanahu wa taala itu kajiannya ada mempunyai 50 akaid. Dan ketika kita menyebut Muhammadur Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam situ terkandung 9 i'tikad yang wajib. Nah, jadi dengan ilmu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat berbeda dengan orang yang hanya bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa ada mengkaji tentang ilmu iman, bagaimana kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu tadi Rasulullah menegaskan kepada kita agar kita ini menjadi pendengar dan menjadi orang yang menyampaikan tentang apa yang datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Illallazina amanu itu kunci yang pertama. Kemudian illallazina amanu wa amilus sholihat, setelah beriman, berilmu, lalu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengamalkan amalan yang baik, amalan yang bagus, amal soleh. Nah, jadi amal soleh yang kita lakukan itu pun bersumber daripada ilmu yang diwajibkan kita mengkajinya. Karena di dalam amal soleh itu ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf. Nah, ini pak nang wajib. Jadi ada penang lain daripada 3 pak ini tadi, itu kedudukannya fardu kifayah dan sunnah. Jadi nang 3 ini isyarat daripada Rasulullah SAW, kun aliman. Jadilah, kata Nabi SAW, umatku itu umat yang alim berada di bidang apa? Di bidang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di bidang amal saleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu fikih, hal yang fardu ainnya. Nah, dan kemudian kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya, bahkan isyarat daripada para ulama, menghabiskan umur kita yang ada ini untuk menuntut ilmu akhlak, ilmu bagaimana supaya hati kita ini terang, bersih daripada penyakit hati. Nah, 3 macam ini ilmu adalah ilmu yang kita itu kalau pada dituntut menjadi berdosa. Jadi berdosa, bergerak kita berdosa, berdiam kita tetap berdosa juga, bahkan beribadah pun kita berdosa juga. Ya Allah. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi nambahi dosa. Ya ini karena kadang ngaji ilmu tauhid, kadang ngaji ilmu fikih, dan kadang mengkaji ilmu tasawuf. Bahkan orang belajar ilmu hadas. Jadi hadas itu ada hadas yang zahir. Hadas zahir ini seperti kita kada berwudu, hadas zahir. Seperti kita junub, seperti perempuan haid nifas, itu hadas besar, hadas junub, hadas besar. Nah, ada juga yang disebut dengan hadas batin. Nah, ini nang wajib kita taubati juga, hadas batin. Kalau hadas zahir, limbah dibawa mandi, dibawa berwudu, suci sudah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita habis berwudu, baca sudah doanya itu, dapat pahala. Tapi kalau kita mempunyai hadas yang batin, ini kada bisa kalau kada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadas yang batin ini dosa di mata, dosa di telinga, dosa di mulut, dosa di tangan, dosa di perut, dosa di kemaluan, dosa di kaki. Nah, itu menjadi noda hitam di dalam hati kita kalau kita kadang mempelajari ilmu tasawuf, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan daripada anggota-anggota kita yang zahir. Nah, belum lagi kita istilahnya mengerjakan daripada maksiat batin, yaitu hati kita. Nah, itu tambah lagi. Artinya ini yang diisyarat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal musyrikina najisun. Sesungguhnya orang yang menserikatkan Allah Subhanahu wa taala itu najis. Nah, jadi orang nang menajis inilah nang kada bisa berparak lawan Tuhan. Kada bisa berparak lawan Tuhan. Kenapa? Karena batinnya najis. Najisnya itu apa? Di antaranya adalah najis riya. Nah, riya itu kan syirik yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah siang baik nang fardu atau nang sunat, sedangkan dimasukinya oleh ujub umpamanya, ya Allah, ujub. Nah, ini kajian ilmu tasawuf biasanya dimasukinya oleh ujub, bangga kita dengan ibadah, tidak merasa bahwasanya ibadah ini karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujub. Jadi kita merasa bisa sendiri beribadah lepas daripada tadi
mengingat ini karunia Allah, ini pertolongan Allah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ibadah dengan kebanggaan yang seperti itu ibadah kita jadi ujub. Jadi bagaimana orang yang beribadah ini siang malam tapi dimasuki oleh riya dan ujub tadi, itu nambahi dosa. Nah, nambahi dosa. Tapi karena kita ini masih istilahnya apa namanya? Peran daripada kita ini yaitu mengamalkan kebanyakan daripada ilmu zahir, tetap dilanjutkan, jangan berhenti tetap berjalan. Cuma yang dituntut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu tadi bagaimana supaya jadi orang alim di bidang hal ini. Nah, jadi selama kita kadang menuntut itu berdosa. Ilmu yang wajib ini tadi, yang pertama dituntut tadi adalah ilmu tauhid itu tadi, karena dikatakan di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Habib Osman Batawi, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Jadi kata beliau, bermula awal yang wajib atas manusia itu adalah mengenal Allah dengan yakin. Jadi ilmu yakin ini yang dituntut dulu. Jadi ma'rifat itu ada ma'rifat ilmu yakin, ada ma'rifat ainul yakin, ada hakul yakin atau kamalul yakin. Cuman yang wajibnya ini dulu, ilmu yakin ini yang kita tuntut. Bagaimana kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat wujud, bagaimana kita meyakini Allah itu bersifat qidam, bagaimana kita meyakini Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Belum lagi sifat yang 7, kemudian artinya segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tadi. Nah, itu diwajibkan kita mengkaji akan ilmu itu tadi. Jadi oleh karena itu sangat penting sekali kita duduk di dalam rangka acara, baik itu acara maulid habsi atau tahlilan, sedikit kita bicara tentang bagaimana supaya kita itu ada keinginan, ada himmah supaya kita mengamalkan akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya karena pangkat kita sebagai orang yang menuntut ilmu itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mengangkat akan derajat orang yang beriman di antara kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat akan beberapa derajat daripada orang yang beriman tadi, melebihi daripada orang yang beriman biasa itu beberapa derajat karena mereka itu diberi ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu mengangkat akan derajat orang yang berilmu lebih daripada orang yang beriman. Nah, ini pun yang diisyarat oleh Allah Ta'ala tadi, beriman, kita bujur-bujur beriman dulu. Kalau kita jatuh kepada musyrikin tadi, syiriknya kada mau hilang, pamannya ya tadi beribadah ya riya isinya, beribadah ya ujub isinya. Hati kita ini masih kotor, jadi tidak bersuci daripada hadas yang batin. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu dengan mengkaji ilmu tasawuf, dengan belajar ilmu tasawuf, kita akan senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan itu khauf dan raja. Ada perasaan takut kita. Kalau istilahnya ibadah yang kita lakukan ini isinya apa? Kalau ibadah yang kita lakukan, perjalanan hidup yang kita lakukan ini adalah niatnya apa? Ya, kalau niatnya apa? Nah, niat ini menentukan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, orang itu akan dapat bahagiannya sekedar apa yang ia niatkan. Jika dia bergerak menuntut ilmu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahasanya orang menuntut ilmu itu baru mulai duduk di hadapan gurunya, dia itu tidak bisa menghafal sesuatu yang diajarkan oleh gurunya. Dia itu tidak mengangkat
pulpen atau tidak menulis sesuatu yang diajarkan oleh gurunya. Itu pun mereka itu sudah diberi karamat oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 karamat sudah diberi. 7 karamat. Apalagi orang itu hafal, apalagi orang itu mengerti apa yang diajarkan tadi. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Bahkan orang yang menuntut ilmu itu walaupun bahasanya 1 tahun sekali, tapi niatnya masih ada, itu matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Jadi kalau ingin mendapatkan derajat syuhada, hendaklah kita itu senantiasa duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Ini kawan diusahai. Kalau mati malam Jumat, itu kalau kawan diusahai, kecuali berdua aja kita. Tapi kalau mati untuk pangkat syuhada sebagai orang yang mengaji, niat jangan putus. Kitab ada BC, umpamanya lah, kitab ada BC, kitabnya kandal pulanglah. Mbah itu ngaji itu kadang-kadang ada nang seminggu sekali, ada nang orang tuh turun sebulan sekali, ada nang setahun sekali, ada juga ngaji itu per jam. Setiap jam tuh anak-anak pesantren ya lah, tiap hari, tiap jam ngaji dia. Nah, adapun kita ada juga nang seminggu sekali, tapi niatnya kada putus. Artinya niat kada putus, senantiasa semangaji sampai mati. Kalau kitab ini kada tamat nih, masih aja niat hati anak mengaji. Bahkan masih di dalam tas bergantungan kitab tadi, niat ada. Nah, ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid akhirat ini langsung itu kada ada pertanyaan di kubur, langsung berada di raudatun min riyadil jannah. Nah, oleh karena itu kita nang istilahnya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala batang tubuh sehat, hendaklah kita mencari bahasanya di mana kita itu bisa duduk di majelis zikir, di majelis salawat, bil khusus di majelis taklim, di majelis taklim ini tadi. Karena ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma biha illa 'alimun wa muta'allimun." Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat isi dunia, apapun itu bentuk dunia itu dilaknat, kecuali kata Rasulullah SAW, orang itu alim dan orang itu menuntut ilmu. Karena dunia nang di tangan orang alim, dunia nang di tangan orang nang menuntut ilmu, gunanya pas kena. Tapi kalau dunia itu di tangan orang yang kada alim dan orang yang bukan menuntut ilmu, kada pas gunanya, kada pas gunanya. Jadi kadang-kadang di tangan orang alim pun dunia itu bisa luput pakaiannya, apalagi orang yang kadang menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu tadi dunia ini bisa terpuji, dunia ini bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia seorang yang alim dan dia seorang murid yang dibimbing oleh gurunya tadi. Nah, oleh karena itu di dalam menggunakan sesuatu itu tadi itu adalah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dengan ilmu juga yang ianya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa hendak kesenangan kehidupan dunia, maka hendaklah dia melazimi ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa menghendaki kenikmatan di akhirat, maka dia hendaklah melazimi ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa menghendaki keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia melazimi itu ilmu juga. Jadi ilmu nang ianya. Nah, oleh karena itu isyarat daripada Sayyidina Ali, al ilmu khairun minal mali. Artinya kita senantiasa sibuk dengan ilmu lebih baik daripada kita sibuk dengan apa? Mal, harta. Jadi harta itu selamat bagi orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu juga. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat tuan rumah, hajat kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya inilah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.